Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada podcast Santri Aceh kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Tengku Abu Ahmad dari Gayulus. Ya. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik sahabat. Jadi kita di sini ingin membahas sedikit permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kaum-kaum remaja ataupun kaum-kaum milenial, apakah itu di Aceh maupun Indonesia secara umum. Jadi Ustadz, Iya. kayaknya cocok kalau pembahasan pertama kita masalah rezeki. Oh, kenapa begitu ya kira-kira? Kalau boleh tahu. Anak-anak muda sekarang ini kalau udah kepicut masalah uang, itu udah berlomba-lomba. Apalagi kalau kita orang-orang Aceh. Kalau udah ada rezeki sikit, bisa tidur di rumah, itu udah aman. Nah, menurut Ustadz bagaimana sebenarnya sih rezeki? Ataupun bagaimana definisi rezeki? Apakah cuma terpaut pada uang atau bagaimana Ustaz? Bisa Ustaz tolong jelaskan? Insya Allah bisa ya, sedikit berbagi pengalaman ataupun berbagi apa yang sudah saya baca ya kan kira-kira. Jadi sahabat Santri Aceh ya. Ini Santri Aceh nih. Santri Aceh dong. Oh ya. Jadi sahabat sekalian, terutama yang saya muliakan host kita ya, Teguh Pakrun ya. Nah, jadi begini. Dalam konsekuensi rezeki, sebenarnya mencari rezeki itu bukan dilarang, ya kan? Masalah rezeki itu bahkan diperintahkan. Jelas. Bahkan diperintahkan, apalagi yang punya keluarga ya kan? Wajib. Suami kan wajib menafkahi istri, anak ya kan? Makanya rezeki jadi tidak masalah. Yang jadi masalahnya begini, ketika kita berlomba-lomba mencari rezeki yang tidak sewajarnya, udah melebihi kebutuhan ya kan? Iya. Bahkan kita lalai meninggalkan Allah demi rezeki tersebut. Bahkan kita tahu sahabat rezeki itu datangnya dari Allah ya kan? Jelas. Hai, coba saja kita perhatikan ketika seorang peternak ayam melemparkan makanannya ke tanah kan, jadi ayam-ayam tersebut kan ke situ. Iya. Padahal kan kalau ayamnya pinter, bukannya lari ke situ, lari ke siapa yang lempar. Jelas. Ya kan, kalau dilempar lari ke sama yang lempar kan di situ banyak lagi. Main politik ya. Ya, gitulah kira-kira. Sebenarnya rezeki yang kita makan sekarang, yang kadang-kadang kita lupa memberi rezekinya, padahal rezekinya dari Allah. Jelas. Nah, gitu. Jadi dalam rezeki itu ada tip-tipnya. Perlu banget. Anak-anak muda ya kan lebih Santri Aceh ini perlu tahu banget tip-tip daripada Ustadz Abu. Nah, sebenarnya tipsnya kawan-kawan, teman-teman sekalian, ya kan? Tipsnya sebenarnya sangat mudah. Mudah dan pernah kita dengar-dengar dari orang tua kita dulu, dari guru-guru kita, bahkan ketika ayah kita, orang tua kita sendiri, ketika memberi jajan waktu kecil dulu kan ada, Dek beli kue. Nah kan, jadi pas dibeli nanti kalau udah ada bagi kawan-kawanmu. Oh, itu apa tuh? Sedekah. Oh, jelas. Nah, jadi dari rezeki yang sudah ada yang kita miliki, nah itu kita sisihkan kepada hak orang lain. Karena dengan sedekah tersebut 1:10. Nah, itu kata host tadi, 1:10. Sebenarnya itu kalau kita sudah menyisihkan harta yang sudah ada, bahkan harta yang memang perlu bagi kita, tapi kita sisihkan hak orang lain di situ, itu rezeki akan nambah selalu. Karena sesuai, karena ada pepatah ulama mengatakan, kullama zadatul sadaqatu zadal rizku. Nah, jadi manakala kita melebihkan sedekah, ketika itu Allah lebihkan rezeki kita. Sebenarnya yang kita sedekahkan itu sahabat tidak hilang begitu saja. Ada nanti disisihkan di lain waktu, Allah kasih rezeki. Bahkan kadang-kadang kita merasa tidak ada, tahu-taunya rezeki kita udah dikumpulkan di akhirat. Ini jangan dikasih dulu kata Allah, nanti di sana udah dikumpulin. Makanya beda sama orang-orang barat sana kan, orang-orang kafir. Kenapa orang tuh kaya-kaya? Kok kita Islam miskin-miskin? Orang tuh memang dikasih dunia. Bahkan kalau kita yakin Allah kita Islam, Allah kasih di dunia, kemudian Allah kasih lagi di akhirat. Itulah kira-kira. Berarti kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Kita bukan hanya dikasih di dunia, kalau kita berbuat kebajikan lebih-lebih sedekah nih kan, karena kita kan lagi bahas masalah rezeki, kita juga akan dibalas di akhirat. Apalagi ini kan
bulan-bulan puasa nih ya. Ya. Kalau tadi saya bilang dikali 10, sekarang 1 dikali 700. Karena bulan berkah ya kan? Ya. Udah kita nggak bisa sedekah banyak-banyak ya, paling kurang menunggu puasa. Ya, kan ada tetangga ya kan? Kita pun juga menerima donatur. Makanya bagus gitu kan. Apa kan ada itu komunitas-komunitas bagi-bagi takjil. Itu saya salut. Jelas lah. Kita udah gimana Kak bisa bantu, paling kurang jangan menghujat. Iya. Jangan bilang apa mereka tuh sih, jangan. Kita nggak bisa bantu ya udah diam aja. Itulah kira-kira. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ternyata rezeki itu kita lupa datangnya di mana. Padahal rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang tugasnya sahabat-sahabat santri Aceh cuma mencari. Nah, mencari dan jangan sampai ketika kita sibuk mencari kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merupakan zat yang memberi rezeki pada kita. Terus jangan lupa untuk memperbanyak rezeki kita, konsepnya masih sama. 1 dikali 10 kalau bulan biasa, 1 dikali 700 kalau bulan puasa. Apalagi nih kayak kita momentum bulan puasa nih. Udah kita nggak bisa bantu banyak ya, paling kurang menu buka puasa. Air tebu 1 gas pun kayak bisa kan? Bisa. Itu kan termasuk sedekah juga ya? Termasuk. Jadi Ustadz, tadi kita masalah rezeki sudah selesai. Ya. Sekarang kayaknya yang lagi-lagi hot nih kan di apa nih anak-anak milenial sekarang kayaknya masalah bahagia, karena mereka ada bilang gegana Ustadz kalau gelisah merana. Gegana gelisah menara. Apa tadi? Oh, merana. Iya. Sebenarnya bagaimana sih konsep ataupun definisi bahagia itu sendiri? Karena kan kita lihat orang ketika diberi pemberian oleh orang lain dia merasa bahagia. Ketika diterima sama pasangan dia walaupun itu mungkin haram dia merasa bahagia. Tapi di satu lihat dia merasa sedih. Sebenarnya bagaimana Ustaz definisi bahagia? Bisa tolong Ustaz jelaskan kepada pemirsa-pemirsa kan, lebih-lebih penonton Santri Aceh yang setia kan? Iya. Bagaimana Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Soalnya masalah bahagia ya kan. Karena bahagia itu biasa lawan kata daripada sedih ya kan. Nah, jadi sebenarnya bahagia yang sebenarnya adalah ketika kita merasa nyaman, ya kan, merasa nyaman dengan keadaan kita, dengan kondisi kita merasa nyaman ketika kita miskin, kita merasa nyaman ketika lagi ada musibah dan mara bahaya ya kan. Ternyata ketika orang merasakan bahagia, kadang-kadang nih ya, salah mengartikan arti bahagia. Salah mengartikan bahagia karena beda-beda orang beda menafsirkan artinya. Begitu baru tahu saya. Kira-kira ya kan. Jadi ada kalau kita tanya sama anak-anak, "Hai nak, yang kecil-kecil nih kan, apa yang membuatmu bahagia?" Maka mereka jawab, "Saya baru bahagia Bang, Pak, Ustadz, kalau dikasih mainan baru sama ayah. Dikasih kemarin jajan 10, hari ini 15, bahagia." Itu udah bahagia saya katanya. Saya pun bahagia juga. Ya, itulah kira-kira kan. Pas kalau kita tanya lagi ke yang dewasa, misalnya bapak-bapak, ya kan, bapak-bapak ataupun ibu-ibu lah gitu kan. Jadi bahagianya kita tanya, apa yang membuatmu bahagia Pak? Kalau dia petani dia bilang, kemarin berarti dapat 10 karung padinya. Ini kalau panen sekali lagi 20 karung atau 30, itu baru bahagia. Ya kan? Itu. Kemudian kalau ada lagi yang bahagia yang memang sering orang menafsirkan itu mana bahagia. Ini pas yang remaja-remaja, adik-adik, kawan-kawan sekalian. Jadi pasti cowok nih kan suka sama yang cewek, yang putri gitu kan, yang dari kalangan perempuan. Suka memang. Jadi pas suka diungkapkan isi hatinya. Diungkapkan isi hatinya kepada yang dia sukai. Terus yang memang dia sukai si perempuan juga suka padanya. Jadi pas diterima cinta, itu bahagia kali itu. Nah gitu. Itu yang diartikan oleh bahagianya para remaja. Nah, nyatanya ternyata bahagia itu adalah ketika kita mau mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang Allah. Ketika kita sanggup mengerjakan yang diperintahkan Allah, nah ketika itulah kita kebahagiaan menghampiri kita. Karena dengan ibadah
dalam bingkai berarti mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu kan takwa. Makna dari takwa. Jadi ketika kita sudah bertakwa, disitulah kebahagiaan yang sebenarnya. Karena seperti lantunan kata-kata ulama dahulu mengatakan, nah, kalau engkau menambah kekusukanmu dalam ibadah, ketika itulah kamu merasakan kebahagiaan. Nah, jadi kalau kita kurang bahagia hari ini, kita usahakan kusuk lagi beribadah. Itu akan kebahagiaan yang memang tadi bahagia, tapi ketika kita menambah kekusukan dalam beribadah, itu bahagianya nambah, gitulah kira-kira. Berarti ternyata sumber kebahagiaan kita sehari semalam 17 rakaat ya? Gitulah kira-kira kata lainnya. Yang wajib yang kita kerjakan karena kurang, maka kuranglah bahagia kita. Karena kita kurang khusyuk ketika kita beribadah, maka kurang kita bahagia. Seperti kata-kata ataupun quote daripada salah satu guru kita, yaitu Abu Mudi, kurang teraturnya hidup kita karena kurang teraturnya ibadah kita. Ini mungkin bisa menjadi introspeksi kita bersama ya, lebih-lebih pada para sahabat santri Aceh. Kita lihat hari ini bagaimana kehidupan kita, apakah bahagia ataupun tidak. Karena mungkin kebahagiaan itu bukan terletak pada harta, pada derajat yang tinggi ataupun kita mendapatkan pasangan yang cantik, namun kebahagiaan yang paling utama terletak di sini, yaitu ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mengerjakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sekian lama kita tadi ngomong-ngomong, lumayan haus juga nih. Haus. Alhamdulillah. Podcast kita kali ini disponsori oleh Pukat Kocok. Ya. Dirasa Ustaz? Ya, bismillah. Terus bagi sahabat-sahabat sekalian, selain disponsori oleh Pukat Kocok, acara kita ini juga disponsori oleh Indomap Kara. Indomap Kara merupakan satu akun yang menjual mapkara yang mapkara tuh Ustaz tahu. Soalnya kan gini, jadi pas saya tadi duduk di sini kan, tengok-tengok apa tuh yang berasap gitu kan, agak bingung dikit teman. Cuman pernah lihat dulu kan di video-video ceramah habaib setiap di majelis-majelis ada nampak itu apa? Itulah. Apalagi khususnya kita di Aceh kan. Ya. Soalnya saya jarang lihatnya. Memang di pesantren-pesantren di Aceh ini masih kurang. Nah, kita usahakan kan kita perbanyak gitu kan. Jelas, karena jadi kan mapkara ini merupakan budaya-budaya para habaib yang diteruskan dari para sahabat yang telah alhamdulillah telah masuk ke Indonesia, lebih-lebih ke dalam Aceh. Nah, jadi karena banyak orang-orang yang suka dengan istilahnya idol ya, menyukai para habaib dan juga menyukai apa-apa yang mereka perbuat, makanya Indomap Kara menyediakan satu kemudahan bagi para masyarakat lebihnya masyarakat Aceh untuk menyediakan mapkara. Jadi kalau pesan kita nggak usah repot-repot lagi. Langsung di akun Indomap Kara. Indomap Kara. Itu di mana tuh, di IG? Di IG. Oh, di Instagram ya. Oh, jadi pesan di situ. Bisa pesan di situ. Nantilah kita lihat-lihat ya kan. Jadi kembali lagi pada pokok pembahasan kita. Tadi kita telah ngomong masalah yang pertama rezeki, yang kedua kebahagiaan. Sekarang faktor yang paling penting, yaitu masalah orang tua. Karena sekarang kita lihat banyak anak-anak muda kita yang dulu mereka mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, namun seiring beranjaknya usia mereka adu mekanik. Kalau sama pacarnya malah lemes-lemes ya kan, lemes-lemes sayang namun ketika sama orang tua adu mekanik tuh maksudnya. Orang tua bilang A, dia bilang Z, bukan B, Z langsung gitu, biar cepat tutup pembahasannya. Jadi sebenarnya bagaimana sih ataupun apa fungsi kalau kita taat kepada orang tua? Apakah ada kelebihannya? Karena kita lihat kan banyak anak-anak muda sekarang seolah-olah telah melupakan orang tua. Mereka cuma sebagai media uang, kasih uang, kasih makan, kasih tempat tidur. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Berbakti lah ya. Udah kurang berbaktinya. Itu bagaimana Ustaz?
apa efek-efek kalau kita kurang berbakti pada orang tua, dan apa kelebihan-kelebihan kalau kita seandainya berbakti kepada orang tua. Bisa tolong Ustaz jelaskan? Insya Allah ya. Jadi ini pertanyaan yang ketiga ya, Mas? Iya, pertanyaan yang ketiga dan terakhir. Yang terakhir nih. Yang terakhir. Alhamdulillah. Jadi ya, yang ketiga masalah orang tua ya. Kalau bahasa Arabnya Pak, birrul walidain. Ya, berbakti kepada orang tua. Nah, sebenarnya ini sangat dianjurkan. Kenapa begitu kan pertanyaannya? Soalnya kan kita udah pernah dengar-dengar hadis itu ya kan. Ridha Allah terletak pada ridhonya orang tua. Sedangkan ridhonya orang tua itu merupakan salah satu ridhonya Allah. Nah, jadi keterikatan ketika kita benci, kita tidak berbakti kepada orang tua, itu sama saja kita tidak berbakti kepada Allah. Nah, jadi banyak efek ketika kita mengabaikan orang tua. Ya kan? Efeknya banyak sekali. Dan kita sudah tahu apa kejadian-kejadian dahulu, dari cerita-cerita dongeng kayak apa kayak kan, banyak orang durhaka kepada orang tua. Itu sangat nauzubillah min zalik ya kan, kita harus kita hindari. Namun di balik efek seperti itu ada manfaat yang kita dapat ketika kita berbakti orang tua. Bukan berarti gitu. Manfaatnya cukup besar dan cukup banyak manfaatnya ketika kita berbakti kepada orang tua. Bukan kewajiban kita berbakti kepada orang tua begitu saja. Tentu Allah ketika kasih ujian, kita kasih perintah kepada kita oleh Allah, tentu ada balasan imbalan yang dikasih Allah. Jadi ada kata-kata ulama dahulu mengatakan, wa kullama zadal birrul walidaini zadal taufiki fi hayatik. Apa itu artinya? Ketika manakala kita melebihkan berbakti kita kepada orang tua, disitulah Allah tunjuk jalan kepada kehidupan kita. Makanya ketika kita kadang merasa sedih, kadang merasa bahagia, bentar-bentar sedih, bentar-bentar galau. Nah, itu mari kita koreksi pada diri kita, sahabat. Ternyata kebahagiaan itu dan tertunjuknya semua kehidupan kita terarah, ya kan? Kehidupan kita sehari-hari itu salah satunya ketika kita mau berbakti kepada orang tua. Itu Allah tunjukkan lebih jalan kehidupan kita. Siapa sebenarnya kita? Itu salah satunya penyebabnya, baru kita tahu diri kita. Mari berbakti kepada orang tua, sahabat. Begitu kira-kira. Penjelasan yang sangat luar biasa. Ini insya Allah para sahabat-sahabat santri paham semua ya kan? Karena kalau kita pergi naik kapal, ya kan? Ini kan perlu navigasi. Nah, navigasi perlu agar menjadi petunjuk kapal. Itu kapal yang jaraknya cuma kalau di sini kita katakanlah dari Ulele, karena kita tinggal di Aceh sampai ke Sabang. Jarak yang dekat aja kita perlu petunjuk. Kalau nggak sesat. Apalagi ini kehidupan kita, ya kan? Nah, begitu para sahabat ini sangat perlu dan sangat penting dan hukumnya wajib bagi kita semua untuk berbakti kepada orang tua. Karena efek-efek positif yang kita dapatkan itu cukup luar biasa. Yang pertama dan paling penting, karena mereka merupakan tempatnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridha orang tua. Terus mereka juga menjadi petunjuk kehidupan kita. Itu sangat penting. Dan bahkan saya pernah mendengar satu cerita daripada Dr. Tompi, kan, orang Aceh yang tinggal di Jakarta, artis juga. Beliau pernah berselisih dengan saudara-saudaranya karena memperebutkan hak untuk mengasuh orang tua. Itu kita lihat Dr. Tompi, dokter ahli bedah dan ternama di Jakarta. Bagaimana kesuksesan yang didapatkan oleh Dr. Tompi? Karena berbakti kepada orang tua. Jadi alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu tadi dapat kita ambil kesimpulan dan intisari, dan lebih bagusnya kalau bisa dipraktekkan. Ya kan? Saya selaku host Fakhrozi dan Ustadz Abu Ahmad sebagai narasumber, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.